Kesadaran Yun Che perlahan-lahan terbangun dari kegelapan yang mendalam. Ia merasa sangat heran karena tidak merasakan sedikit pun rasa sakit atau ketidaknyamanan, padahal ingatan terakhirnya mencatat dengan sangat jelas bahwa ia telah melompat dari Clouds Enclave di benua Azure Cloud untuk mengakhiri hidupnya. Saat membuka mata dan duduk, ia menemukan dirinya terbaring di atas tempat tidur empuk yang dihiasi spanduk merah bernuansa pesta. Seorang gadis cantik bergaun hijau berusia sekitar 15 tahun yang berada di sampingnya terkejut melihat Yun Che terbangun. Gadis itu memiliki kulit seputih salju, bibir kemerahan, serta mata jernih yang memancarkan kelembutan. Yun Che menatapnya dan tanpa sadar memanggilnya bibi kecil. Gadis itu, yang bernama Xiao Lingqi, segera memeriksa suhu tubuh Yun Che dengan penuh rasa syukur. Ia mengabarkan bahwa kakek mereka sangat panik saat Yun Che pingsan dan bahkan memanggil dokter situ. Lingqi meminta Yun Che untuk beristirahat sejenak sementara ia bergegas memberitahu sang kakek. Setelah pintu tertutup, Yun Che duduk memegangi kepalanya yang dipenuhi keraguan. Di dunia ini, ia adalah Xiao Che, seorang pemuda berusia 16 tahun di kota Cloud yang mengambang, kerajaan langit yang mendalam, serta merupakan cucu dari penatua kelima klan Xiao, Xiao Lai. Di saat yang sama, ingatan selama 24 tahun hidupnya sebagai Yun Che di benua Azure Cloud terasa begitu nyata dan bukan sekadar mimpi. Mengingat kembali kejadian sebelum pingsan, Xiao Che menyadari bahwa hari ini adalah hari pernikahannya. 2 jam lalu, setelah mengenakan pakaian pengantin merah, ia memakan bubur buatan bibi kecilnya lalu tiba-tiba kehilangan kesadaran. Dari sisa aroma di bibirnya, Xiao Che yang menguasai berbagai pengetahuan tentang racun berkat mutiara racun langit di kehidupan sebelumnya, langsung mengenali bahwa ia telah diracuni menggunakan bubuk jantung pembunuh. Racun tersebut tidak berwarna, tidak berasa, dan membunuh korbannya dalam waktu 10 detik tanpa meninggalkan jejak. Pemilik asli tubuh Xiao Che sebenarnya telah tewas terbunuh oleh racun tersebut, dan jiwa Yun Che yang melompat dari tebing bereinkarnasi masuk ke dalam jasad ini. Xiao Che merasa heran mengapa tubuh ini sekarang kebal terhadap sisa racun tersebut. Ketika melihat telapak tangan kirinya, ia menemukan tanda hijau melingkar yang persis seperti mutiara racun langit. Saat fokus pada tanda itu, kesadarannya terlempar masuk ke dalam sebuah ruang hijau yang sangat luas. Ia menyadari bahwa mutiara racun langit ikut berpindah dimensi bersama jiwanya dan kini menyatu dengan tubuh barunya, memberikan perlindungan mutlak dari segala jenis racun. Meskipun mendapatkan kesempatan hidup kedua, kondisi fisik tubuh Xiao Che saat ini sangat menyedihkan. Di benua langit yang mendalam, kekuatan yang dalam adalah segalanya. Xiao Che yang mulai berlatih sejak usia 7,5 tahun terjebak di tingkat pertama alam mendalam dasar selama 8 tahun tanpa peningkatan sama sekali. Pemeriksaan dari dokter situ mengungkapkan bahwa Xiao Che terlahir dengan urat nadi yang dalam yang rusak parah dan hampir mustahil untuk disembuhkan. Hal ini membuatnya menjadi bahan tertawaan di seluruh klan Xiao. Alasan utama seseorang berusaha membunuhnya dengan racun mahal pada hari itu adalah karena pernikahannya dengan Xia Qingyu. Xia Qingyu adalah gadis berusia 16 tahun yang dikenal sebagai keajaiban luar biasa karena telah mencapai tingkat kepuasan alam mendalam dasar dan diprediksi akan menjadi praktisi terhebat di kota tersebut. Selain jenius, ia juga dinobatkan sebagai gadis tercantik di Floating Cloud City. Pernikahan antara seorang jenius yang sangat dipuja dengan pemuda yang dianggap paling tidak berguna tentu memicu cemburu dan kebencian mendalam dari banyak pemuda di kota tersebut. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dan Xiao Lingqi masuk kembali bersama kakek Xiao Lai, pengurus rumah tangga Xiao Hong, dan dokter situ. Xiao Lai terlihat sangat cemas, tetapi dokter situ yang memeriksa nadi Xiao Che menyatakan bahwa kondisi fisiknya sangat baik dan berspekulasi bahwa ia pingsan hanya karena terlalu gugup menghadapi pernikahannya. Meskipun menyimpan sedikit nada meremehkan, dokter situ pamit setelah dipastikan kondisi Xiao Che stabil. Melihat kakeknya yang penuh kekhawatiran dengan rambut yang memutih seluruhnya, hati Xiao Che terasa masam. Xiao Lai sebenarnya baru berusia 55 tahun dan merupakan praktisi terkuat di klan tersebut yang berada di puncak alam roh yang sangat besar. Namun, rambutnya memutih dalam semalam 12 tahun lalu setelah putra tunggalnya, Xiao Ying yang merupakan jenius terhebat klan, tewas dibunuh secara misterius tidak lama setelah Xiao Che lahir. Istri Xiao Ying meninggal karena duka mendalam tak lama kemudian, meninggalkan Xiao Lai untuk membesarkan Xiao Che dan Xiao Lingqi seorang diri.
Meskipun Xiao Che terlahir dengan cacat fisik yang tidak bisa disembuhkan, Xiao Lai tidak pernah berkecil hati atau membedakannya, melainkan selalu memberikan kasih sayang penuh dan terus mencari cara untuk mengobatinya. Melihat pengorbanan kakeknya, Xiao Che bersumpah dalam hati untuk hidup dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan pengetahuan medis dari kehidupan sebelumnya untuk memulihkan urat nadinya. Ketika Xiao Lai menanyakan apakah ia ingin pergi menjemput mempelai wanita menggunakan kereta atau menunggang kuda, Xiao Che dengan tegas memilih untuk menunggang kuda dengan percaya diri demi menjaga kehormatan kakeknya. Sikap berani dan dewasa tersebut membuat Xiao Lai merasa sangat bangga sebelum meninggalkan ruangan untuk mempersiapkan rombongan pengantin. Setelah Xiao Lai pergi, Xiao Lingqi yang berusia 1 tahun lebih muda dari Xiao Che menggoda keponakannya itu karena terlihat sangat bersemangat menikahi wanita tercantik di kota. Xiao Che membalas godaan tersebut dengan pujian hangat hingga membuat Lingqi tersenyum manis, meski ada sedikit rasa haru dan sedih di matanya melihat pemuda yang selalu bersamanya kini akan menjadi seorang suami. Saat ketukan pintu dari pengurus rumah tangga mengabarkan bahwa waktu keberangkatan telah tiba, Lingqi dengan sigap merapikan jubah pengantin merah Xiao Che. Melihat perhatian dan ketulusan bibi kecilnya yang selalu melindunginya sejak kecil, Xiao Che merasa sangat beruntung dan tersentuh oleh kehangatan keluarga yang sesungguhnya di tengah dunia yang keras ini. Di dalam kamar yang dihiasi pernak-pernik pernikahan, Xiao Lingqi melompat mundur seperti kelinci yang kaget sambil menutupi bibirnya. Wajahnya yang semula seputih salju kini merona merah hingga ke tengkuk akibat tindakan spontan dari Xiao Che yang menciumnya secara tiba-tiba. Dengan nada panik dan menggebu-gebu, Lingqi mengingatkan bahwa mereka berdua sudah dewasa dan Xiao Che akan segera memiliki seorang istri. Ia menegaskan statusnya sebagai seorang bibi kecil yang tidak boleh diperlakukan sembarangan lagi. Xiao Che hanya tersenyum menggoda sambil berseloroh bahwa jika status bibi menjadi penghalang, maka ia harus menikahi Lingqi saja. Candaan itu memicu perdebatan kecil yang hangat di antara keduanya, memperlihatkan betapa erat dan mendalamnya ikatan kasih sayang yang terjalin di antara mereka sejak kecil. Panggilan dari pengurus rumah tangga, Xiao Hong, kembali terdengar dari luar pintu untuk mengingatkan bahwa waktu keberangkatan prosesi pernikahan sudah makin mendesak. Sebelum Xiao Che melangkah keluar, Xiao Lingqi menahan tangannya dan meminta sebuah janji khusus, yakni agar posisi dan tingkat keutamaan dirinya di dalam hati Xiao Che tidak akan pernah tergeser oleh Xia Qingyu. Xiao Che menatap mata bibi kecilnya dengan lembut dan berbisik bahwa dalam hatinya, Lingqi sudah menjadi sosok nomor 1 yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh siapapun, bahkan oleh 100 Xia Qingyu sekalipun. Kata-kata tulus itu membuat Lingqi tertegun membisu dengan hati yang dipenuhi rasa bahagia yang sangat membuncah. Saat melangkah ke halaman luar, tim pengawal dan rombongan pengantin telah siap menyambut Xiao Che. Xiao Hong menyambutnya dengan senyuman ramah dan berjanji akan mengawalnya dengan seluruh kekuatannya sepanjang perjalanan. Namun, suasana hangat itu sedikit terganggu oleh kedatangan Xiao Yulong dan Xiao Yang. Xiao Yulong, yang merupakan putra dari pemimpin klan Xiao sekaligus jenius muda paling berbakat di klan tersebut, datang dengan senyuman yang sangat ramah dan tutur kata yang terkesan begitu anggun. Ia mengucapkan selamat atas pernikahan Xiao Che dengan permata tercantik di kota Cloud yang mengambang. Xiao Che membalas keramahan palsu itu dengan sikap sopan, meski ingatan dari kehidupan sebelumnya membuat ia menyadari ketidakberesan dari situasi tersebut. Begitu rombongan pengantin Xiao Che berangkat meninggalkan kediaman dengan iringan tambur dan gong, senyuman elegan di wajah Xiao Yulong seketika lenyap berganti dengan ekspresi dingin dan penuh amarah. Tanpa peringatan, ia menamparkan wajah Xiao yang hingga pipi pemuda itu membengkak. Xiao Yulong merasa sangat murka karena rencana pembunuhan menggunakan racun mahal bubuk jantung pembunuh yang dieksekusi oleh Xiao yang ternyata gagal total, dan Xiao Che justru tampak segar bugar menunggangi kuda pengantinnya. Xiao yang ketakutan berusaha membela diri dan menawarkan skenario untuk menghasut pemuda dari keluarga lain agar merusuh di tengah jalan. Namun, Xiao Yulong menolaknya karena menyadari keberadaan pengawal tangguh seperti Xiao Hong serta pengaruh besar kakek Xiao Che, Xiao Lai, yang berada di puncak alam roh yang sangat besar. Pada akhirnya, Xiao Yulong terpaksa menahan rasa dengki yang membakar dadanya sembari menyusun rencana lain untuk merebut Xia Qingyu di masa depan setelah wanita itu masuk ke lingkungan klan Xiao. Sementara itu, jalanan utama Floating Cloud City tampak sangat padat dan riuh oleh ribuan warga yang ingin menyaksikan prosesi pernikahan paling fenomenal di kota tersebut.
Kota kecil yang berada di pinggiran Kekaisaran Angin Biru ini mendadak gempar karena Xia Qingyu, seorang jenius langka yang berparas bak dewi serta putri dari klan pedagang terkaya, dipersunting oleh Xiao Che yang dikenal memiliki urat nadi rusak dan tidak memiliki masa depan. Di sepanjang jalur karpet merah yang membentang dari kediaman klan Xiao menuju kediaman klan Xia, cemoohan, bisikan meremehkan, dan tatapan penuh prasangka terus mengarah kepada Xiao Che. Warga merasa heran dan gusar mengapa Xia Hongyi, ayah dari Xia Qingyu, mau menepati janji pernikahan kuno yang dibuat bersama almarhum ayah Xiao Che, Xiao Ying, padahal calon menantunya dianggap sebagai sampah yang tidak berguna. Meskipun dihujani pandangan sinis dan racun kata-kata dari kerumunan warga di sepanjang jalan, Xiao Che tetap duduk tegak di atas kuda pengantinnya dengan tenang dan penuh percaya diri. Jubah merahnya berkibar tertiup angin, dipadukan dengan wajah tampan dan tatapan matanya yang tajam namun penuh keanggunan. Sikapnya yang tenang dan sama sekali tidak menunjukkan rasa rendah diri justru membuat banyak warga terkesan, bahkan tak sedikit gadis muda yang terpesona melihat penampilan dan pembawaannya yang anggun. Setelah menempuh perjalanan sejauh 5 km, rombongan pengantin akhirnya tiba di depan pintu gerbang utama kediaman klan Xia. Kedatangan mereka langsung disambut oleh kehebohan dari Xia Yuanba, adik kandung Xia Qingyu sekaligus sahabat karib Xiao Che. Meski baru berusia 15 tahun, Yuanba memiliki postur tubuh raksasa setinggi 2 meter dengan bobot lebih dari 175 kg yang didominasi oleh otot-otot kokoh bak baja. Pemuda perkasa berhati jujur itu menyambut Xiao Che dengan tawa gembira dan antusiasme tinggi karena sejak kecil ia selalu menganggap Xiao Che sebagai saudara ipar idealnya. Di depan pintu masuk utama, Xia Hongyi berdiri menyambut rombongan dengan senyuman hangat. Xiao Che segera turun dari kudanya dan memberi hormat dengan penuh rasa taksim kepada ayah mertuanya tersebut. Xia Hongyi menepuk bahu Xiao Che dengan penuh kasih sayang dan mengungkapkan kepercayaan mendalamnya pada pemuda tersebut. Sebagai saudara angkat dari almarhum Xiao Ying, Xia Hongyi menegaskan bahwa ia tidak pernah menyesali janji pernikahan ini dan yakin bahwa darah pahlawan yang mengalir di dalam tubuh Xiao Che tidak akan pernah membiarkannya menjadi orang biasa selamanya. Mendengar dukungan tulus dan wibawa dari ayah mertuanya, mata Xiao Che berkilat penuh tekad. Dengan suara yang tenang namun berbobot, ia menegaskan bahwa statusnya yang dipandang sebelah mata saat ini hanyalah sementara. Ia berjanji bahwa begitu urat nadinya berhasil dipulihkan, naga yang selama ini tertidur di dalam tubuhnya akan bangkit dan membungkam semua orang yang pernah meremehkan dirinya dan klan Xia. Sikap berani, tegas, dan percaya diri yang ditunjukkan Xiao Che membuat Xia Hongyi terkejut sekaligus bangga. Ia menyadari bahwa potensi sejati dari putra Xiao Ying telah mulai terpancar, dan dengan penuh keyakinan, ia menyuruh Xiao Che masuk untuk segera menjemput Xia Qingyu. Prosesi pengantin tiba di kediaman klan Xia dengan kemegahan yang luar biasa. Xia Qingyu melangkah keluar diapit oleh 2 pengiring pengantin, mengenakan mahkota Phoenix merah yang indah dengan tirai manik-manik halus yang menutupi wajahnya. Langkah kakinya begitu ringan dan anggun, seolah-olah ia seorang dewi yang sedang berjalan melintasi awan. Ketika Xiao Che mengulurkan tangan untuk membantunya naik ke kereta pengantin sesuai tradisi Kekaisaran Angin Biru, Xia Qingyu menyambut uluran tangan tersebut. Namun, saat telapak tangan mereka bersentuhan, sebuah energi dingin yang menusuk tulang mendadak mengalir deras ke lengan Xiao Che, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa hebat. Anehnya, Xiao Che tetap berdiri tegak tanpa mengubah ekspresi wajahnya sedikit pun atau mengeluarkan suara rintihan, kecuali hanya sedikit kernyahan di dahinya. Di balik tirai manik-manik, mata indah Xia Qingyu berkilat kaget sebelum kembali menjadi dingin dan acuh tak acuh. Iring-iringan pengantin kembali menempuh perjalanan selama 1,5 jam menuju kediaman klan Xiao tanpa ada hambatan sedikit pun. Di pintu masuk utama, kakek Xiao Lai sudah berdiri menyambut para tamu yang hadir. Meskipun jalanan di luar sangat padat oleh warga yang penasaran, tamu penting yang benar-benar datang khusus untuk Xiao Che bisa dihitung dengan jari. Mayoritas tamu berkelas hadir karena menghormati nama besar Xiao Lai dan jaringan bisnis klan Xia. Kereta pengantin berhenti, dan pembantu Xia Qingyu, Xia Dongling, membimbing junjungannya turun. Begitu sosok Xia Qingyu terlihat di bawah sinar matahari siang, seluruh kerumunan mendadak senyap, disusul oleh helaan napas kagum yang tertahan.
Meskipun wajahnya masih terhalang oleh mahkota dan tirai manik-manik, pesona dan aura keanggunannya yang bak peri sudah cukup untuk memikat dan membius siapa saja yang memandangnya. Dengan selempang sutra merah yang terikat di antara tangan mereka, Xiao Che memimpin Xia Qingyu melangkah menuju aula utama klan Xiao. Aula tersebut telah dipercantik secara mewah menggunakan tiang berpahat topas dan hiasan mutiara langka, yang seluruh biayanya ditanggung oleh Xia Hongyi demi putri kesayangannya. Di kursi tertinggi, Xiao Lai dan Xia Hongyi duduk berdampingan dengan senyum penuh kebahagiaan. Sementara itu, pemimpin klan Xiao, Xiao Yunhai, bersama para tetua klan lainnya duduk di sisi karpet merah dengan senyuman formal yang menyembunyikan cemoohan serta rasa jijik di dalam hati mereka. Bagi klan yang mengagungkan kekuatan mendalam seperti klan Xiao, keberadaan Xiao Che yang cacat adalah sebuah aib, dan mereka hanya bersedia hadir karena prestise dari klan Xia. Upacara pernikahan yang dipimpin oleh pengurus klan, Xiao De, berjalan dengan hikmat. Di tengah prosesi, pikiran Xiao Che terus berputar memikirkan sensasi aura dingin yang menusuk tangannya tadi. Ia heran bagaimana seorang gadis berusia 16 tahun di level ke-10 alam mendalam dasar seperti Xia Qingyu bisa mengeluarkan energi es yang begitu mengerikan, hingga mampu melumpuhkan tangannya tanpa memancarkan aura luar. Ketika panggilan upacara mengumandangkan penghormatan pertama kepada langit dan bumi, diikuti penghormatan kepada orang tua, dan akhirnya saling membungkuk antara suami dan istri, Xiao Che sempat menangkap kilatan mata sedingin es di balik tirai manik-manik Xia Qingyu, sebuah tatapan yang benar-benar hampa dari emosi. Selesai membungkuk, tepuk tangan dari para hadirin terdengar sangat garing dan sepi. Tetua pertama Xiao Li dan tetua kedua Xiao Bo bahkan terang-terangan melontarkan sindiran tajam kepada Xiao Lai, memuji keberuntungan klan Xiao mendapatkan menantu jenius sembari mengejek status Xiao Che. Bahkan tetua ketiga dengan sengaja menyela suasana dengan menyombongkan pencapaian cucunya sendiri yang sudah mencapai level ke-7 alam mendalam dasar, lalu pamit pergi secara demonstratif. Perlakuan dingin dan penghinaan terbuka dari saudara-saudaranya sendiri digunakan untuk membuka kembali luka lama di hati Xiao Lai. Namun, Xiao Lai hanya meresponsnya dengan senyuman tenang tanpa amarah. Demi mencairkan suasana yang kian mendingin, Xiao De bergegas mengumumkan agar pengantin wanita segera diantar menuju kamar pengantin. Di dalam kamar pengantin yang serba merah dan diterangi cahaya lilin bergambar naga dan phoenix, Xia Dongling mengantar Xia Qingyu duduk di tepi tempat tidur lalu pamit keluar. Ruangan menjadi sangat hening, hanya menyisakan deru napas mereka berdua. Xiao Che memilih berdiri di dekat pintu yang tertutup rapat tanpa berani mendekat. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat jernih dan lembut memecah keheningan. Xia Qingyu berbicara terlebih dahulu, menanyakan apakah Xiao Che merasa sangat kesal karena kakeknya dipermalukan di pesta pernikahannya sendiri. Xiao Che tertegun sejenak karena tak menyangka wanita itu akan berinisiatif mengajak bincang. Ia kemudian menyarankan agar Xia Qingyu melepas mahkota Phoenix-nya yang berat agar lebih nyaman, sembari mengakui secara jujur bahwa ia merasa enggan untuk membantunya karena takut disengat oleh aura dingin misterius itu lagi. Tanpa membalas perkataan tersebut, Xia Qingyu perlahan mengangkat tangannya dan melepas mahkotanya sendiri. Begitu mahkota itu terlepas, terungkaplah paras yang sangat mempesona. Kulitnya seputih batu giok, bibirnya halus bagaikan kelopak bunga, dan matanya memancarkan kedalaman yang tiada taraf. Wajah itu begitu sempurna hingga Xiao Che yang memiliki ingatan dari dua kehidupan sekalipun sempat terpesona dan kehilangan kata-kata. Xia Qingyu kemudian berdiri dan melangkah mendekati Xiao Che hingga berjarak 3 langkah. Dengan mata yang jernih dan tajam, Xia Qingyu mengungkapkan pengamatannya. Ia menyatakan bahwa Xiao Che sangat berbeda dari rumor yang beredar di luar. Rumor menyebutkan bahwa Xiao Che adalah pemuda lemah, berharga diri rendah, dan selalu mengurung diri karena urat nadinya yang cacat. Namun, Xia Qingyu mengaku bisa merasakan kesombongan yang tersembunyi di dalam diri Xiao Che sejak pertama kali mereka bertemu. Ia menyoroti bagaimana Xiao Che tetap tenang luar biasa saat tangannya dibekukan oleh energi dingin, serta bagaimana ketenangan mental dan detak jantungnya tetap stabil tanpa celah saat kakeknya diejek di aula pernikahan, sebuah kondisi mental yang bahkan sulit dicapai oleh praktisi parubaya. Penilaian Xia Qingyu yang sangat akurat membuat Xiao Che benar-benar terkejut di dalam hati. Keangkuhan alami yang dirasakan Xia Qingyu sebenarnya adalah sisa-sisa karakter dan ketangguhan mental dari kehidupan sebelumnya sebagai panglima perang di benua Azure Cloud.
Xiao Che tidak pernah menyangka bahwa seorang gadis muda berusia 16 tahun bisa memiliki pengamatan yang begitu tajam hingga mampu menembus topeng yang digunakannya. Melihat reaksi terkejut Xiao Che, Xia Qingyu mendadak mengangkat jemarinya yang halus dan menempelkannya di dada Xiao Che. Sebuah energi dingin yang lembut mengalir masuk dan memindai bagian dalam tubuhnya sebelum akhirnya menghilang. Xia Qingyu lalu menatap mata Xiao Che dengan lekat dan membocorkan sebuah kenyataan mengejutkan bahwa urat nadi mendalam milik Xiao Che memang rusak parah, tetapi kerusakan tersebut sama sekali bukan disebabkan oleh cacat bawaan sejak lahir. Penilaian Xia Qingyu yang terucap dengan keyakinan mutlak bahwa urat nadi mendalam Xiao Che telah rusak permanen akibat trauma masa kecil langsung ditepis oleh Xiao Che. Bagi Xia Qingyu, kegagalan pertumbuhan fondasi sejak bayi adalah cacat yang mustahil disembuhkan saat dewasa. Namun, Xiao Che merespons vonis tersebut dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan dan keyakinan penuh bahwa ia pasti akan menemukan cara untuk memperbaikinya. Sikap percaya diri dan aura dingin yang terpancar dari mata Xiao Che membuat Xia Qingyu tersadar akan kesalahannya yang terlalu cepat menyimpulkan. Tanpa ragu, wanita itu mengakui keterbatasan pengetahuannya dan secara terbuka meminta maaf atas kelancangannya, sebuah tindakan yang seketika mengubah pandangan Xiao Che terhadap karakter istrinya. Rasa penasaran mendorong Xiao Che untuk mempertanyakan asal-usul seni es misterius yang dikuasai Xia Qingyu, sebuah keahlian yang tidak pernah terdengar di kota awan terapung. Setelah sempat terdiam, Xia Qingyu akhirnya mengungkapkan bahwa ia melatih seni awan beku di bawah bimbingan seorang guru dari Asgard Awan Beku, sekte yang berdiri megah di puncak hierarki 4 sekte terbesar di Kekaisaran Angin Biru. Pengakuan tersebut mengejutkan Xiao Che. Di negara terkecil seperti Angin Biru, keberadaan 4 sekte utama adalah benteng pertahanan transenden yang bahkan ditakuti oleh kekuatan kekaisaran dan negara-negara tetangga. Menjadi murid dari tempat suci semacam itu adalah impian yang tak terjangkau bagi penduduk kota kecil, tetapi wanita yang baru saja dinikahinya ternyata adalah bagian dari sekte legendaris tersebut. Keputusan klan Xia untuk merahasiakan status besar ini terungkap sebagai langkah perlindungan yang disengaja. Xia Qingyu menjelaskan bahwa jika masyarakat tahu seorang murid Asgard Awan Beku menikah dengan pemuda biasa tanpa bakat mendalam, guncangan dan kekacauan yang timbul akan membawa dampak buruk yang tak terprediksi bagi Xiao Che maupun klan Xia. Pernikahan ini sendiri dilakukan semata-mata untuk menunaikan janji almarhum ayahnya, Xiao Ying, yang dahulu tewas demi menyelamatkan nyawa Xia Qingyu semasa kecil. Sebagai murid Asgard Awan Beku yang diwajibkan menjaga kesucian hati dan diri seumur hidup, Xia Qingyu secara jujur menyatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa mencintai siapapun, sebuah komitmen yang diterima Xiao Che dengan senyuman tahu diri. Meskipun menegaskan batasan hubungannya, Xia Qingyu menekankan bahwa ia sama sekali tidak pernah memandang rendah Xiao Che. Baginya, kehancuran urat nadi mendalam bukanlah akhir dari takdir seseorang, sebuah pandangan bijak yang sangat dewasa untuk seorang gadis berusia 16 tahun. Diskusi mereka terhenti ketika Xiao Hong, pelayan senior klan, mengetuk pintu untuk mengingatkan Xiao Che agar segera melaksanakan tradisi bersulang kepada para tamu undangan. Sebelum melangkah keluar, Xiao Che sempat menanyakan tingkat kekuatan mendalam Xia Qingyu yang sebenarnya. Heningnya jawaban Xia Qingyu memberi isyarat jelas bahwa kekuatannya telah jauh melampaui level ke-10 alam mendalam dasar yang selama ini diketahui publik. Sepeninggal Xiao Che dari kamar, sesosok wanita bergaun putih dengan aura suci yang mengagumkan muncul secara misterius di dalam ruangan. Sosok tersebut adalah guru Xia Qingyu dari Asgard Awan Beku yang datang untuk mengajak muridnya kembali ke sekte. Namun, Xia Qingyu memohon agar diberi tenggat waktu selama 1 bulan. Ia menolak untuk segera pergi agar Xiao Che tidak menjadi sasaran ejekan dan hinaan yang lebih parah dari masyarakat kota. Sang guru akhirnya menyetujui permintaan tersebut, mengakui bahwa status Xiao Che sebagai suami dari murid Asgard Awan Beku kelak akan menjadi perlindungan tersendiri di kota awan terapung, meskipun pemuda itu tidak akan pernah bisa mencapai prestasi tinggi akibat urat nadinya yang rusak. Sembari menunggu di luar ruangan, sang guru kembali mengamati kondisi Xiao Che sebelum akhirnya berpamitan dan melesat menghilang bersama helaan angin dingin. Sementara itu, Xiao Che harus menjalani prosesi bersulang yang penuh dengan tekanan mental di aula utama klan. Satu persatu meja tamu ia datangi dengan penuh kesopanan, tetapi balasan yang diterimanya mayoritas berupa pandangan jijik, cemoohan tersembunyi, hingga penghinaan terang-terangan.
Tetua pertama Xiao Li meminum anggurnya dengan ketus lalu melontarkan cemoohan bahwa bunga indah telah ditanam di atas kotoran. Tetua kedua Xiao Bo bahkan menolak menerima cangkir secara langsung dan memerintahkan cucunya untuk meminumnya sebagai bentuk penghinaan terbuka di hadapan umum. Semua perlakuan merendahkan tersebut diterima Xiao Che dengan wajah datar tanpa membantah sepatah kata pun. Ia membiarkan para tetua dan tamu undangan meluapkan rasa superioritas mereka atas ketidakmampuannya bertarung. Kakeknya, Xiao Lai, yang dahulu dikenal memiliki emosi meledak-ledak dan sangat ditakuti di kota, kini memilih untuk tersenyum tenang dan menahan segala bentuk penghinaan demi menjaga keselamatan Xiao Che di masa depan. Namun, di balik sikap diamnya, dendam Xiao Che membakar hebat. Mengingat memori dari kehidupan sebelumnya di benua Azure Cloud, Xiao Che bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan pernah membiarkan kakeknya terus diintimidasi dan akan membalas setiap penghinaan ini pada waktunya. Menggunakan kemampuan mutiara racun langit yang menyatu dengan tubuhnya, Xiao Che memindahkan seluruh kandungan alkohol dari anggur yang diminumnya sehingga ia tetap sadar sepenuhnya. Ia kemudian membasahi wajahnya dengan sisa anggur dan berpura-pura mabuk berat saat kembali ke kamar pengantin. Dengan langkah terhuyung, Xiao Che mencoba menggoda Xia Qingyu untuk mencairkan suasana. Namun, merespons gerakan Xiao Che yang mendekat, Xia Qingyu secara refleks mengibaskan tangannya dan melepaskan gelombang energi dingin yang mementalkan Xiao Che hingga terlempar keluar pintu dan jatuh di halaman. Pintu kamar langsung terbanting terkunci secara otomatis. Xiao Che yang mengadu kesakitan berusaha mengetuk pintu kembali sembari memberikan alasan logis. Ia mengingatkan bahwa jika para anggota klan mengetahui dirinya dikunci di luar pada malam pernikahan, hal itu hanya akan menjadikan dirinya bahan tertawaan yang lebih besar dan mencoreng nama baik mereka berdua. Mendengar alasan tersebut, Xia Qingyu akhirnya membukakan pintu, tetapi memberikan syarat mutlak agar Xiao Che tidak melangkah lebih dekat dari jarak 5 langkah darinya. Xia Qingyu bahkan mengalah dan menawarkan tempat tidur untuk Xiao Che sementara ia sendiri memilih berdiri. Menolak untuk merendahkan harga dirinya sebagai pria, Xiao Che memilih untuk duduk di sudut ruangan yang jauh, membiarkan malam pernikahan mereka berlalu dalam keheningan dan jarak yang tegas. Malam pernikahan seharusnya menjadi momen yang penuh kehangatan, tetapi bagi Xiao Che, malam itu justru menjadi ujian kesabaran. Di kamar pengantin yang dihiasi dekorasi serba merah dan pendar cahaya lilin, ia harus pasrah meringkuk di sudut ruangan sambil memeluk lututnya. Di sisi lain tempat tidur, Xia Qingyu, istri barunya yang memiliki kecantikan luar biasa namun berhati sedingin es, duduk dalam diam sebelum akhirnya memadamkan lilin dan menarik tirai penutup. Xiao Che sempat mencoba mencairkan suasana dengan candaan, tetapi Xia Qingyu membalasnya dengan nada datar dan dingin yang membuat Xiao Che hanya bisa mengelus dada dan kembali membisu di kegelapan. Keheningan malam itu perlahan terisi oleh percakapan canggung di antara mereka berdua. Xiao Che menyadari status Xia Qingyu sebagai murid berbakat yang sangat langka dari sekte Frozen Cloud Asgard, sebuah sekte yang melarang anggotanya terlibat dalam urusan asmara. Xia Qingyu mengungkapkan bahwa ia hanya memiliki waktu 1 bulan lagi sebelum harus kembali ke sektenya. Xiao Che tersenyum tipis dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia paham betul bahwa tenggat waktu 1 bulan itu adalah permintaan khusus dari Xia Qingyu untuk menjaga harga dirinya sebagai seorang suami, meskipun semua orang menganggapnya sebagai pemuda yang tak berguna. Kata-kata Xiao Che yang jujur dan tulus itu tanpa diduga berhasil menyentuh sudut hati Xia Qingyu yang biasanya sangat tertutup. Setelah situasi kembali tenang dan Xia Qingyu menolak diajak berbincang lebih lanjut, Xiao Che memutuskan untuk keluar dari kamar menuju halaman rumah demi menenangkan pikiran di bawah langit malam. Ia merenungkan nasibnya yang malang. Di hari pertamanya terlahir kembali di benua Provonsky ini, ia dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa saluran pembuluh darah Provon milik pribadinya telah hancur total sejak kecil akibat perbuatan jahat orang lain. Kondisi ini membuatnya tidak dapat berkultivasi seperti orang biasa. Sebagai seorang penerus tabib suci, ia tahu betul bahwa pembuluh darahnya hanya bisa dipulihkan menggunakan 3 bahan yang sangat langka, rumput 7 permata Provon, kristal langit berurat ungu, dan inti binatang dari alam Earth Provon. Bahan-bahan tersebut hampir mustahil untuk didapatkan oleh seseorang dengan kondisinya saat ini. Saat Xiao Che tenggelam dalam kebingungan, mutiara racun langit yang telah menyatu di telapak tangan kirinya mendadak berdenyut dan memancarkan pendar cahaya hijau yang samar.
Mutiara ajaib yang dibawa dari kehidupan sebelumnya itu memiliki kemampuan khusus untuk mendeteksi keberadaan tanaman obat eksotis berkualitas tinggi dalam jarak tertentu. Pendaran cahaya hijau yang semakin cepat mengarahkan pandangannya ke arah utara, persis menuju pegunungan di bagian belakang wilayah klan Xiao. Tanpa keraguan, Xiao Che segera memanjat tembok halaman setinggi 3 meter dan berjalan menyusuri kaki gunung yang diselimuti kabut malam. Mengandalkan pendaran mutiara racun langit yang semakin intensif, ia memeriksa setiap inci tanah di antara semak belukar dan gulma liar. Penglihatannya yang tajam akhirnya menangkap fenomena aneh pada 2 helai rumput kecil yang tumbuh di celah batu. Rumput tersebut dapat berkulit tipis hingga tampak menghilang dan muncul kembali secara bergantian di bawah terpaan sinar bulan. Xiao Che merasa sangat gembira setelah mengenali bahwa tanaman itu adalah rumput penyembunyian bintang, sebuah harta karun langka yang memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat dan hampir mustahil ditemukan oleh mata telanjang. Di kehidupan sebelumnya, ia hanya pernah menemukan 1 helai saja di seluruh benua. Namun malam ini, ia berhasil menemukan 2 helai sekaligus. Menggunakan aura mutiara racun langit untuk membungkus dan mencabutnya tanpa merusak khasiat herbalnya, Xiao Che menyimpan kedua tanaman obat berharga tersebut ke dalam ruang penyimpanan mutiaranya. Dengan rumput penyembunyian bintang di tangannya, ia kini memiliki bahan utama untuk meracik pil penyembunyi aura yang dapat menjadi kartu truf penyelamat jiwanya di masa depan. Matahari telah lama tenggelam, namun Xiao Che melangkah mantap menyusuri kegelapan di kaki gunung belakang klan Xiao. Perhatiannya tertuju pada sesosok bayangan putih yang tergeletak diam di tanah. Saat mendekat, ia sangat terkejut menemukan bahwa sosok itu adalah seorang gadis cilik berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Gadis itu mengenakan gaun putih yang telah robek dan berantakan, memperlihatkan sepasang kaki halus yang dipenuhi bekas luka. Namun, hal paling mencolok darinya adalah rambut panjangnya yang berwarna merah menyala bagaikan kobaran api iblis. Ketika Xiao Che mencoba menyentuh bahunya untuk membangunkan gadis tersebut, ia segera menarik tangannya kembali. Tubuh gadis itu terasa sedingin es, tanpa ada tanda-tanda kehidupan atau denyut napas sedikit pun. Yang lebih mengerikan, seluruh tubuh gadis itu memancarkan aura racun yang luar biasa mematikan, sejenis racun dahsyat yang bahkan belum pernah dijumpai Xiao Che sepanjang hidupnya. Tanaman dan tanah di sekitar tempat gadis itu terbaring bahkan telah berubah warna menjadi hitam pekat akibat terkontaminasi oleh racun tersebut. Beruntung bagi Xiao Che, keberadaan mutiara racun langit di dalam tubuhnya secara otomatis menetralisir dampak racun mematikan itu sebelum sempat merenggut nyawanya. Meskipun gadis itu tampak telah tak bernyawa, Xiao Che merasa iba dan enggan membiarkannya begitu saja. Wajah gadis cilik itu memiliki kecantikan yang begitu luar biasa dan sempurna, seolah-olah merupakan mahakarya langka yang sanggup menyihir siapa saja yang memandangnya. Menggunakan kemampuan pemurnian dari mutiara racun langit, Xiao Che menempelkan telapak tangannya ke dada gadis itu untuk menyerap racun yang bersarang di tubuhnya. Tanpa diduga, setelah racun itu diserap, gadis cilik itu tiba-tiba membuka matanya yang berwarna hitam pekat. Dengan gerakan secepat kilat, ia mencengkeram pergelangan tangan Xiao Che dan menggigit jarinya. Darah Xiao Che mengalir deras dan dihisap serakus mungkin oleh gadis tersebut, seolah-olah darah itu adalah penawar kehidupan baginya. Di tengah kepanikan Xiao Che yang lemas karena kehilangan banyak darah, gadis itu secara ajaib bergumam menyebutkan nama mutiara racun langit, sebelum akhirnya melepaskan gigitannya dan kembali memejamkan mata. Peristiwa aneh tak berhenti sampai di situ. Tepat ketika dihembus angin malam, tubuh gadis cilik itu perlahan memudar dan menghilang, hanya menyisakan pakaian dan aksesorinya di atas tanah. Xiao Che yang terperanjat segera memeriksa ruang penyimpanan di dalam mutiara racun langit melalui kesadarannya. Betapa kagetnya ia saat menemukan gadis cilik itu kini berbaring dalam keadaan tak berbusana di dalam ruang mutiara racun langit miliknya, lengkap dengan napas halus yang menunjukkan bahwa ia masih hidup. Setelah memindahkan pakaian gadis itu ke dalam ruang penyimpanan untuk menutupi tubuhnya, Xiao Che memutuskan untuk membiarkannya beristirahat di sana sementara waktu. Selesai membersihkan sisa-sisa racun di tanah, Xiao Che melangkah pulang menuju kediaman klan Xiao. Di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan bibi kecilnya, Xiao Lingqi. Wanita muda yang cantik itu sengaja keluar ke daerah pegunungan belakang karena merasa gelisah dan merindukan Xiao Che. Xiao Lingqi merasa cemas bahwa setelah menikah dengan Xia Qingyu,
Xiao Che akan melupakannya dan tidak lagi memiliki waktu untuk bersamanya seperti masa kecil mereka. Melihat kekhawatiran di wajah bibi kecilnya, Xiao Che tersenyum hangat dan menggenggam jemari Xiao Lingqi. Ia membawa Xiao Lingqi berjalan menuju puncak bukit favorit mereka, tempat mereka biasa menghabiskan malam untuk menikmati angin dan menatap ribuan bintang. Di atas padang rumput yang lembut, keduanya duduk bersandar bahu-membahu di bawah pendar cahaya bulan yang samar. Xiao Che meyakinkan Xiao Lingqi dengan penuh ketulusan bahwa pernikahan tidak akan mengubah kasih sayangnya. Bagi Xiao Che, Xiao Lingqi dan kakeknya adalah orang-orang paling berharga dalam hidupnya yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh siapapun, termasuk Xia Qingyu. Mereka berdua kemudian tertawa bersama mengenang masa-masa kecil yang penuh kepolosan, mulai dari bermain salju hingga kemarahan kakek mereka saat melarang mereka tidur di kamar yang sama ketika mereka mulai beranjak dewasa. Di tengah kehangatan percakapan nostalgia itu, Xiao Che secara spontan menatap pipi halus Xiao Lingqi yang merona di bawah sinar bintang. Dengan nada bergurau namun jujur, Xiao Che mengaku bahwa ia selalu ingin mencium bibi kecilnya itu. Xiao Lingqi menanggapi gurauan tersebut dengan senyuman bangga sambil berseloroh agar Xiao Che menikahinya saja. Tanpa berpikir panjang, Xiao Che membalas bahwa jika Xiao Lingqi bukanlah bibi kecilnya, ia pasti sudah menikahinya sejak dulu. Ucapan polos yang terucap begitu saja itu seketika membuat mereka berdua terdiam membisu, saling menatap dalam keheningan malam yang mendadak canggung. Dalam dekapan malam yang dingin, Xiao Lingqi meluapkan seluruh isi hatinya yang selama ini terpendam. Ia mengenang masa kecilnya saat ia masih seorang gadis kecil yang sering diejek, namun Xiao Che selalu pasang badan melindunginya hingga tubuhnya penuh luka memar. Seiring berjalannya waktu, saat menyadari bahwa saluran pembuluh darah profon milik Xiao Che rusak, Xiao Lingqi bertekad untuk berlatih keras agar bisa berganti peran menjadi pelindung bagi keponakannya tersebut. Namun, pertumbuhan usia membawanya pada kenyataan pahit bahwa hubungan mereka terhalang oleh norma keluarga dan ikatan darah. Ia mengaku merasa sangat menderita dan kehilangan arah sejak pagi hari pernikahan Xiao Che. Mendengar kejujuran tersebut, Xiao Che melingkarkan lengannya untuk merangkul tubuh Xiao Lingqi yang hangat dan lembut. Tanpa sengaja, gerakan tangannya menyentuh bagian sensitif di dada Xiao Lingqi, membuat gadis itu mengeluarkan nyarangan halus dengan wajah yang merona merah. Meski tersentak, Xiao Lingqi tidak menolak melainkan menggenggam tangan Xiao Che dan membiarkannya bersandar di sana, membenamkan wajahnya ke dada Xiao Che sambil menahan detak jantungnya yang berpacu kencang. Keduanya akhirnya tertidur lelap dalam posisi saling memeluk di atas padang rumput hingga larut malam. Keberadaan mereka di puncak bukit rupanya diketahui oleh Xia Qingyu yang keluar dari kediaman untuk mencari suaminya. Saat menyaksikan Xiao Che tertidur lelap dengan mengulas senyum damai dalam pelukan Xiao Lingqi, ada sedikit perasaan tidak nyaman yang mengusik hati Xia Qingyu. Meskipun ia menganggap pernikahan mereka hanya sebatas status formalitas untuk membalas budi, alam bawah sadarnya tetap merasa aneh melihat suaminya menghabiskan malam pernikahan bersama wanita lain. Tanpa mengganggu tidur mereka, Xia Qingyu kembali ke kamar untuk mengambil selimut merah pengantin mereka, lalu menyelimuti tubuh Xiao Che dan Xiao Lingqi secara perlahan sebelum berlalu pergi tanpa suara. Ketika fajar menyingsing, Xiao Che terbangun dan mendapati Xiao Lingqi masih tertidur nyenyak di dadanya. Saat hendak bergerak, ia terkejut melihat selimut merah tebal yang menutupi mereka berdua. Ia segera menyadari bahwa selimut itu dibawa langsung oleh Xia Qingyu dari kamar pengantin mereka. Menyadari betapa absurdnya situasi tersebut, Xiao Che hanya bisa meringis dan buru-buru merapikan diri sebelum kembali ke halamannya. Setibanya di kamar, ia mendapati Xia Qingyu sudah rapi dan duduk di tepi tempat tidur. Tanpa rasa canggung sedikit pun, Xiao Che menyapa istrinya dan mengajak Xia Qingyu pergi memberi hormat kepada kakeknya, Xiao Lai. Di saat yang sama, suasana di kediaman utama klan Xiao mendadak gempar. Pemimpin klan, Xiao Yunhai, dibangunkan oleh kabar mengejutkan mengenai kedatangan sepucuk surat bersegel elang dari Sekte Xiao, satu dari 4 sekte raksasa terkuat di Kekaisaran Blue Wind. Meski klan Xiao di Floating Cloud City didirikan oleh keturunan Sekte Xiao 160 tahun lalu, hubungan mereka telah lama terputus. Surat mendadak dari sekte penguasa tersebut membuat Xiao Yunhai sangat bersemangat dan segera memanggil seluruh tetua klan untuk berkumpul di aula utama. Sementara itu, Xiao Che dan Xia Qingyu tiba di kediaman Xiao Lai. Demi menjaga perasaan kakeknya,
Xiao Che sengaja menggandeng erat tangan Xia Qingyu. Meskipun Xia Qingyu merasa kesal dengan tindakan curang tersebut, ia terpaksa menurut demi menjaga kesopanan di hadapan tetua yang sangat dihormatinya. Xiaolai menyambut kedatangan cucu dan menantunya dengan senyuman hangat, menyampaikan harapannya agar mereka bisa menjalani hidup bersama dengan damai, terlepas dari kekurangan fisik Xiao Che. Namun, momen kebersamaan dan sarapan pagi mereka terganggu ketika seorang utusan klan datang menyampaikan panggilan darurat bagi Xiaolai untuk segera menghadiri rapat mendadak para tetua di aula utama. Segera setelah Xiaolai melangkah keluar halaman, Xiao Che langsung melepaskan genggaman tangannya dari Xia Qingyu dengan cepat. Ia berpura-pura membela diri dengan alasan bahwa tindakannya tadi hanyalah sandiwara demi menenangkan hati sang kakek. Xia Qingyu yang menyadari kelakuan cerdik dan penuh kelakar dari suaminya itu hanya bisa menghela napas pasrah. Kemarahan di dadanya perlahan melunak menghadapi tingkah Xiao Che yang pandai bersilat kata, hingga akhirnya mereka berdua duduk bersama untuk menikmati hidangan sarapan dalam suasana yang kembali tenang. Usai menyantap sarapan pagi, Xiaolai kembali ke kediamannya dengan raut wajah yang sangat serius. Kepada Xiao Che dan Xia Qingyu, ia mengabarkan berita besar bahwa sekelompok utusan dari Sekte Xiao, salah satu sekte penguasa di Kekaisaran Blue Wind, akan segera berkunjung. Kunjungan mendadak ini dipimpin langsung oleh putra bungsu dari Master Sekte Xiao Juetian. Alasan dibalik kedatangan mereka adalah untuk menjalankan amanat almarhum Xiao Zeng, mantan tetua balai penegakan Sekte Xiao, yang ingin menebus rasa bersalahnya terhadap mendiang anaknya, Xiao Bieli. Sekte Xiao berencana memilih pemuda paling berbakat dari klan Xiao di Floating Cloud City untuk dibawa dan dilatih di markas utama mereka. Berita tersebut langsung memicu kegemparan di seluruh penjuru klan Xiao. Menjadi murid Sekte Xiao berarti mengangkat derajat seluruh keluarga bagaikan naga yang terbang ke angkasa. Namun, Xiaolai bersikap realistis dan tidak menaruh harapan tinggi, menyadari kondisi saluran pembuluh darah profon milik Xiao Che yang rusak. Meski merasa iba melihat kekecewaan tersirat di wajah sang kakek, Xiao Che berusaha menghiburnya, sementara Xiaolai mengajak mereka untuk menikmati sisa sarapan dengan lapang dada. Saat melangkah keluar dari kediaman kakeknya, Xiao Che mendapati suasana klan telah berubah drastis. Semua orang sibuk membicarakan peluang mereka untuk terpilih. Di tengah jalan, Xiao Che dihampiri oleh Xiao yang tiba-tiba bersikap ramah. Xiao yang menyampaikan undangan dari Xiao Yulong, putra pemimpin klan sekaligus pemuda yang paling diunggulkan dalam klan, untuk minum bersama di paviliun mewahnya dengan dalih merayakan pernikahan Xiao Che. Xiao Che yang sudah menebak niat terselubung di balik undangan tersebut menyanggupinya dengan pura-pura antusias. Di paviliun, Xiao Yulong menyambutnya dengan senyuman ramah dan memuji keberhasilan Xiao Che memenangkan hati Xia Qingyu, wanita tercantik di kota itu. Ketika Xiao yang dengan nada provokatif menanyakan kehangatan malam pengantin mereka, Xiao Che sengaja berpura-pura mabuk dan membual bahwa Xia Qingyu sangat liar dan terikat padanya di atas tempat tidur. Mendengar cerita bohong tersebut, rasa cemburu dan amarah Xiao Yulong meledak hingga tanpa sadar ia meremukkan cangkir anggur di genggamannya. Xiao Che yang puas melihat reaksi tersebut segera berpamitan dengan sopan. Begitu Xiao Che pergi, amarah Xiao Yulong meluap sepenuhnya. Ia mengacak-acak meja batu dan meluapkan kemurkaannya karena tidak rela wanita impiannya disentuh oleh pemuda yang dianggapnya tidak berguna. Dengan niat yang sudah tidak murni, Xiao Yulong bergegas berjalan menuju kediaman Xiao Che untuk membuktikan sendiri keadaan Xia Qingyu, sementara Xiao Che justru santai melangkah menuju halaman Xiao Lingqi untuk membawakannya makanan. Di halaman Xiao Lingqi, gadis itu masih merasa sangat malu dan cemas karena Xia Qingyu sempat melihat mereka berdua tertidur lelap dalam posisi berpelukan. Namun, Xiao Che dengan santai dan penuh kelakar berhasil menenangkan kekhawatiran bibi kecilnya hingga gadis itu mau menghabiskan sarapannya. Sementara itu, Xiao Yulong tiba di kediaman Xiao Che dan mendapati Xia Qingyu sedang berdiri anggun di bawah pohon delima sambil melatih kekuatan profon miliknya. Terpesona oleh kecantikan Xia Qingyu yang tiada tandingannya dari dekat, Xiao Yulong mencoba memasang sikap pria terhormat dan memperkenalkan dirinya. Namun, Xia Qingyu yang memiliki kepekaan tajam langsung menangkap tatapan bernafsu dan niat jahat di mata Xiao Yulong, membuat rasa hormatnya berganti menjadi jijik. Ketika Xia Qingyu secara halus menolak kedatangannya dengan alasan sedang fokus berkultivasi, Xiao Yulong yang terlalu percaya diri justru mencoba memanfaatkan celah tersebut.
Ia berpura-pura ingin memberi petunjuk berkultivasi dan melangkah maju untuk memegang tangan Xia Qingyu secara paksa. Tindakan lancang itu dibalas setimpal oleh Xia Qingyu. Tanpa ragu, Xia Qingyu melepaskan dorongan kekuatan profon miliknya yang sangat dahsyat. Xiao Yulong yang meremehkan kemampuan Xia Qingyu langsung terpental secara mengenaskan, berputar di udara, dan jatuh tersungkur dengan wajah terhempas ke tanah hingga dua gigi depannya patah. Sebagai murid rahasia dari Sekte Frozen Cloud Asgard, Xia Qingyu tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap status Xiao Yulong sebagai putra pemimpin klan, meninggalkan pemuda yang lancang itu tergeletak hina di atas tanah.